Kita latihan dulu ya. Oke, kita latihan dulu ya sebentar ya, 5 menit kok. Oke. Mungkin ini bisa tangan kita lihat ya. Di sini. Ya, ada di sini, ada di sini. Oh, Biar nanti masuk. Biar kelihatan. Kita latihan ya. Soalnya saya akan bilang, bikin brand makin dikenal dan jadi pembawa terang. This is Sight in Trade. Perduki, PD Perduki Jakarta. Pakai PD Perduki Jakarta. Nah, terus saya akan bilang, saya Simon Septian, mulai dari saya terangi dunia. Terangi dunianya tapi bareng-bareng. Terangi dunia. Kita ulang dulu ya, atas dulu ya. Oke. Kita take ya. Ya. 1, 2, 3. Bikin brand makin bikin brand makin dikenal dan jadi pembawa terang. This is Sight with. Halo, saya Simon Septian. Apa? Oh iya, oke. Ulang lagi. Tes dulu, soalnya grogi depan Perduki Jakarta. Oke. Bikin brand makin dikenal dan jadi pembawa terang. This is Sight in with. Halo, saya Simon Septian. Mulai dari saya. Yeay, thank you semuanya. Kita tes sekali lagi tapi lebih semangat, oke? Supaya lebih terakhir. Supaya lebih semangat dan nanti bisa PD Perduki chapter selatan dan lain-lain kita adu. Nanti kan ada videonya mungkin kalau mampir ke sana kita bikin di situ. Ayo Pak, silakan Pak. Itu sampai ke ayam. Ini klien sejati kalau ibu. Ini muter. Muter ya, jangan sampai sini ya. Harus. Oke. 1, 2, 3. Bikin brand makin dikenal dan jadi pembawa terang. This is Sight in with. Halo, saya Simon Septian. Mulai dari saya. Thank you semuanya. Mohon berkati semuanya. Thank you. Ngelihatnya bisa dua pola pikir gitu ya maksudnya ya. Oh bisa buat bisnis dan lain-lain, enggak sih. Tapi saya berpikir ketika saya punya skill apa yang memang saya bisa bagikan atau mungkin satu kesempatan yang saya bisa bagikan untuk teman-teman semua, ya saya rasa itu adalah panggilan Tuhan. Saya dikasih yang mungkin dulunya atlet, terus mungkin saya harus belajar something yang berbeda, dikasih talenta baru gitu di situ. Ya berarti talenta baru ini nggak boleh di-keep sama saya. Istilahnya ketika saya keep buat cuma saya doang dan saya nggak pakai untuk Tuhan juga, otomatis talenta saya cuma segitu-segitu aja gitu di situ. Tapi ketika hari ini saya belajar untuk memberi, melayani sesuatu yang mungkin kadang-kadang sederhana, ya saya sebenarnya diubahkan dan menjadi lebih rendah hati untuk bisa melihat segala situasinya. Ya sebenarnya bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa, tapi ya Tuhan memang mau pakai saya segimanapun. Mungkin ada tantangannya, it's okay, tapi Tuhan pasti siapin saya sesuatu rencana yang memang luar biasa. Bukan hanya untuk keluarga saya, tapi mungkin buat orang-orang sekeliling saya yang saya bisa dipakai apalagi gitu di situ. Jadi ya saya melihat dengan moto carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, ya sangat-sangat sesuai banget. Karena kadang-kadang ya ini kan cuma ayat gitu ya maksudnya ya, mungkin ini cuma moto doang di situ, tapi banyak kesaksian-kesaksian yang mungkin ya saya nggak bisa ceritain ini karena waktu, tapi saya percaya setiap kejadian yang saya alamin mungkin dalam proyeknya, dalam bisnis dan lain-lain, dalam pelayanan juga, ketika kita pegang Tuhan waktu mungkin lagi ada kesulitan dan lain-lain, ternyata semuanya bisa lebih dimudahkan. Tapi ketika waktu itu kita ngerasa, wah saya bisa nih, saya bisa mengandalkan
sendiri. Saya ngerasa bisa semua, malah Tuhan malah ubah rencananya dan mungkin lagi nyentil saya gitu, maksudnya oh ini bukan pekerjaan saya, bukan kekuatan saya, tapi Tuhan mau kasih saya untuk menjadi lebih rendah hati, untuk bisa menjadi pribadi yang tentunya tetap harus bersyukur dengan segala sesuatu di dalam proses. Stephen, kita buka satu pertanyaan aja ya. Mungkin ada yang mau tanya dari umat? Ada yang mau bertanya sama Stephen? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, Stephen, tadi saya dengar kamu bilang jangan pernah hitung-hitungan dalam melayani. Ya, kadang-kala kan kita mau melayani gini. Kadang-kala kita pikir, waduh, kita kan nggak dibayar, kita kan nggak dapat duit, kenapa kita harus keluarin tenaga? Ya tadi kamu bilang jangan pernah hitung-hitungan. Pernah nggak kamu ngalami kayak udah kerja nih, pikir wah nggak dapat apa-apa, tapi Tuhan berkati di tempat yang lain. Ada nggak, pernah ngalami nggak? Banyak banget sih. Banyak. Kalau bisa dibilang, ya tadi saya pernah cerita ya, tadi saya pas lagi nggak ikut retret, atau mungkin maksudnya saya juga dikasih panggilan pelayanan, saya tolak dulu karena mungkin something, malah jadinya ya flat-flat aja kehidupan. Tapi pada saat saya melayani waktu itu dikasih kesempatan, oh yaudah saya oke. Ya bukan berarti kita nggak boleh pelayanan, ya tergantung situasinya. Saya mau bilang kalau memang pelayanan paling utama tentunya keluarga di situ ya. Tapi ketika waktu itu kita masih punya waktu, kita merasa masih bisa, ya hidup ini kan balik lagi adalah kesempatan ya. Jadi maksudnya saya dengar banget waktu itu Romo Felix selalu jadi itu juga ya, kalau misalnya dalam pelayanan juga ya hidup ini adalah kesempatan. Ya kalau memang kita dikasih kesempatan untuk bisa melayani dan juga masih bisa untuk melayani dan jadi berkat, ya kenapa enggak gitu maksudnya. Mungkin kalau misalnya kita berpikir hanya untuk diri sendiri, ya mungkin buat apa gitu. Tapi kalau misalnya saya sendiri setelah melihat saya melayani, malah sebenarnya Tuhan kasih berkatnya tuh ngalirnya lewat yang sesuatu yang nggak terduga gitu. Banyak banget kejadian bukan datang dari pelayanannya, tapi dari orang lain yang mungkin kadang-kadang bisa kontak, bisa nelfon gitu ya. Mungkin salah satu yang saya juga nggak sadari mungkin kemarin sempat saya melayani seseorang ini mungkin di dalam satu komunitas, tapi ternyata ya dia juga adalah anggota dari badan misi dan lain-lain semua, dan akhirnya kontak saya di situ. Padahal waktu itu nggak ada rencana untuk wah ini bakal project, bakal apa di situ pekerjaan saya, nggak ada pikiran itu sih sendiri. Tapi puji Tuhannya, ya setelah ya mungkin kita melayani, ya mungkin Tuhan juga lihat juga apa yang kita layanin itu, dan maksudnya mereka lihat juga, dan akhirnya mungkin ada kesempatan lain gitu sih. Dan ya terlepas kalau misalnya nggak ada kesempatan sekalipun, nggak ada opportunity sekalipun, saya tetap masih bilang ya ketika kita masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk melayani, saya prefer untuk melayani, karena ya melayani itu juga bukan bukan ngerasa kayak dengan melayani kita jadi hebat, mungkin kita juga jadi makin luar biasa juga. Tapi sebenarnya pelayanan itu malah jadi buat balik lagi ke diri sendiri, kita refleksi juga bahwa ya ternyata kita bisa jadi lebih rendah hatinya nih, mau dipimpin lagi nggak, mau pelayanan yang sejati kan bukan pelayanan yang walaupun saya jadi koordinator misalnya tadi red atau mungkin set juga di situ. Sebenarnya kan kalau di pelayanan kan koordinator malah jadi yang paling bawah yang harus melayani yang lain kan, bukannya jadi koordinator itu malah bisa perintah-perintah kayak buat di kerjaan atau di kantor gitu di situ. Justru yang jadi hari ini jadi ketuanya Perduki Chapter Tangerang itu adalah pelayan yang luar biasa yang melayani ini semua, yang menyiapkan keyboard, ada yang menyiapkan ini. Saya juga tadi videoin juga ya multimedianya, saya nggak nyangka gitu ya. Biasanya kalau di multimedia itu ya orang-orang yang kayak saya, orang kayak dia gitu ya. Tapi hari ini ya maksudnya saya sangat merasa saya malah dibless gitu kalau misalnya kita masih punya kesempatan, walaupun maksudnya mungkin kadang-kadang secara umur kali ya Pak ya, mohon maaf nih Pak, tapi biasanya kan orang bilang ya saya gaptek, ngapain saya nggak bisa lah untuk melayani gitu. Tapi kalau misalnya mau Tuhan pakai, jadi juga Amin, amin, benar banget. Lagunya lancar, tadi semuanya juga ya semuanya pelayanan juga ada ini, dan kadang-kadang saya malah apresiasi orang-orang yang di belakang yang kadang-kadang nggak kelihatan gitu. Pelayanan itu kadang-kadang nggak perlu yang harus jadi WL, harus di depan ya, tapi orang-orang yang mengatur semuanya. Sendiri juga WK saya, japri saya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita nggak kelihatan, tapi ya memang nggak perlu kelihatan sih pelayanan. Yang perlu lihat ya Tuhan aja yang lihat kita sebagai pelayan yang memang setia dan tulus gitu. Baik, terima kasih Stephen. Jadi ternyata ketika
juga pasti ada sesuatu yang kamu dapatkan ya. Kayak hari ini kamu belajar dari Pak Rudi, bisa ternyata bukan Pak Rudi, istrinya juga bisa loh, istrinya juga bantu di sana ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Stephen. Kita percaya bahwa saya mau baca satu ayat bahwa kita melayani ini bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, di dalam pelayanan bahwa kita itu sebenarnya sebagai umat-umat yang privilege bagi Tuhan, karena di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ini sebagai penutup dari kita. Terima kasih banyak Stephen. Tuhan Yesus memberkati selalu, bahwa walaupun anak-anak masih kecil tapi tetap mempunyai jiwa pelayanan, tetap jaga hati selalu, tetap jaga pelayanan sampai kapanpun juga, tetap kita harus di-charge ya. Jadi satu lagi saya tambahkan, Stephen ini juga masuk di dalam, selain SSK itu Sukses Sejati Katolik adalah bagian dari Perduki, dan nanti akan ada ini ya camp lagi Sukses Sejati Katolik di bulan Oktober. Mungkin bagi yang mau mendaftar boleh silakan. Dan juga Stephen sebagai setelah Sukses Sejati Katolik kita akan masuk di dalam GLIM ya, seperti tadi Stephen katakan bahwa kita harus menjadi terang bagi siapapun juga. Jadi di GLIM juga mengajarkan kita bahwa menjadi glory leader at marketplace ya. Nah, Stephen salah satu juga kalau kita ada visitasi itu adalah kita ke perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu Stephen juga membantu kita untuk memberikan kayak semacam insight gitu ya, maksudnya perusahaannya begini harus diapain gitu ya. Jadi sebagai tanggapan-tanggapan seperti itu ya. Terima kasih lagi Stephen, luar biasa, kamu masih muda tapi Tuhan pakai kamu. Thank you. Tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you juga ya. Biasa akhirnya membuka sebuah usaha gitu di situ. Yang usaha yang mungkin juga nggak mudah juga, bahkan kerjanya harus lebih keras ketika di situ. Ya, dan berpikirnya bisnisnya adalah pertamanya pasti ya udah cari uang aja untuk bisa biayain keluarga, membantu mama yang juga dulunya bekerja, ya sekarang udah pensiun tentunya, tapi istilahnya membantu keuangan keluarga di situ. Ya, tapi setelah itu berpikir ketika membangun bisnis, kalau cuma hanya uang atau mungkin membantu untuk bisa dapat keluarga, membantu keluarga percuma di situ. Dan akhirnya saya diikut dalam camp itu juga, camp Sukses Sejati. Waktu itu saya juga belajar bahwa ternyata bisnis itu kita cuma jadi sebagai pengelola di situ. Dan saya berpikir, kenapa cuma jadi pengelola, kan kita yang punya gitu di situ. Bisnisnya udah Tuhan udah kasih saya, pasti pakai punya kekuatan diri sendiri di situ. Dan tapi diubahkan cara berpikirnya, dan ternyata benar setelah dicoba, dilakukan dan lain-lain juga, ternyata saya profil juga, maksudnya banyak juga perubahan yang terjadi di sana. Jadi sebenarnya bisnis dan pekerjaan sama dengan pelayanan itu, saya cuma hanya menerapkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya dengan melayani, ya tinggal dipindah aja ke dalam pekerjaan atau bisnis saja gitu maksudnya. Karena kebanyakan orang mungkin memisahkan, ini udah area rohani, ini area pekerjaan gitu. Jadi kayaknya kalau nanti di sininya puji-pujian di kantor malah jadi bukan puji-pujian, malah sikut-sikutan gitu maksudnya. Nah, hal-hal seperti itu ya kita udah biasakan, budaya kerjanya pun juga jadi lebih berbeda sih gitu. Baik, terima kasih. Jadi sikut-sikutan ya, bisa sikut-sikutan. Baik, kira-kira kapan Bro Stephen tertarik untuk di dalam pelayanan? Yang tadi dikatakan bahwa pertama ikut Sukses Sejati Katolik ya, itu atas dipaksa atau memang ditawarin? Kalau ditawarin kan pasti bayar ya, bayarnya mahal kan? Ya, kira-kira rasa berat gak pada waktu itu? Jadi intinya bahwa waktu pada saat SSK itu ditawarin atau apa yang bisa membuat pertama kali? Sebenarnya kalau untuk mulai ikut di dalam komunitas nggak di Sukses Sejati dulu, sebelumnya di SET ya sebenarnya. Nah, cuma ceritanya cukup unik kalau masuk ke SET. Sebenarnya saya nggak terlalu suka untuk masuk ke dalam maksudnya komunitas baru di dalam pelayanan apalagi gitu. Cuma lucunya saya diajak ikut SET itu sama ketua lingkungan, di mana udah diworo-woroin, ikut SET yuk gitu maksudnya, ikut dalam ini ya. Tapi
ya mungkin dengan karena masih kesombongan dan mungkin punya ego pribadi, oh ini harus bisnis nih, harus bekerja, nggak mungkin lah punya waktu untuk itu. Akhirnya saya tolak step pertama. Tapi Tuhan memanggil dengan cara yang kedua, yaitu waktu itu lagi misa dikasih flyer set OMK sama istri saya, dan istri saya ambil. Waktu itu kita masih pacaran, jadi masih OMK ya maksudnya. Jadi dikasih flyer untuk ikut dalam set OMK. Ya dikasih flyer dan disuruh ikut. Ayo ikut set ini juga, diajakin sama ini. Saya udah pas lagi mau misa, saya bilang, wah enggak lah, saya nggak mau ikut gitu di situ. Nah tapi dia taruh flyernya di dalam tasnya. Wah nanti bakal di follow up lagi nih sama pasangan saya nih. Saya pikir gitu. Tapi ternyata sampai di rumah, mungkin waktu itu lagi kondisinya hujan dan akhirnya flyer itu juga basah dan akhirnya nggak bisa, ada nomor kontaknya nggak kelihatan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya ya wah bersyukur nih Tuhan nggak jadi saya nggak jadi ikut set, pikirannya begitu. Tapi ternyata ada panggilan lagi, entah kenapa dari orang gereja juga itu di situ minta istri saya untuk ikut dalam set, dan saya masih nolak, Bapak Ibu. Itu yang ketiga kali, jadi seperti Petrus saya udah menolak 3 kali untuk ikut dalam set di situ. Dan saya menolaknya gimana? Saya cuma nganterin pasangan saya untuk ikut set. Jadi saya anterin naik mobil ikut set. Jadi dia dapat wawancara dulu, dia ikut set. Saya cuma di mobil. Saya cuma nunggu lah di bawah waktu itu di Sekina. Baru setelah ini diajakin sama panitia, udahlah daftar aja dan lain-lain. Ya entah kenapa di situ dorongannya, ya udah daftar. Di hari terakhir besoknya rekoleksi di situ. Dan di situ Tuhan manggil, rekoleksi pun saya juga nggak merasa belum tentu dapat something karena mungkin masih punya kekuatan diri sendiri ya rasanya. Kalau apalagi juga dulu mungkin nggak terlalu berpikir Katolik ada karismatik dan lain-lain, juga masih berpikirnya ya beda gitu di situ ya. Nah tapi Tuhan manggilnya luar biasa. Saya yang diem-diem, yang istilahnya ada waktu itu sekitar 60 orang OMK dipanggil istilahnya dalam pelayanannya juga pas lagi dalam set itu nggak biasa-biasa aja sih sebenarnya. Tapi Tuhan kayak ingat saya gitu loh. Tiba-tiba pada saat berikutnya jadi panitia, saya ditunjuk jadi ketua panitianya. Padahal sebenarnya saya pikir setelah set udah selesai gitu maksudnya. Tapi Tuhan kasih saya jadi ketua panitianya. Nggak tahu saya diikat di mana, dan di situ saya mulai diubahkan. Saya dirasanya, wah saya butuh untuk melayani juga, dan satu sisi saya belajar untuk berserah juga. 1 tahun untuk melayani dalam kepengurusan yang cukup panjang, setahun. Kalau set itu lumayan panjang untuk ngurusin kepanitiaan berikutnya setahun di situ. Nah disitulah akhirnya saya ditempa, saya dijadi pribadi yang lebih bersandar juga, dan ya malah saya bersyukur waktu itu saya banyak ketemu sama beberapa ada Puanta juga, dan juga saya kenal juga di sana Sis Lili. Dan yang tadi balik lagi pertanyaannya SMA Sejati, saya dikenalin sama salah satu Puanta PKKJ yang saya juga sangat admire, namanya Bu Emi. Kalau ada yang tahu Puantanya, Emi Sugi, Perduki juga, Perduki Catat Pusat. Ya, jadi karena waktu itu dia jadi ketua Ranting Natal Keluarga, saya diundang untuk ikut dalam melayani juga. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa di situ. Dan saya merasa saya punya sosok yang istilahnya wah luar biasa nih. Tuhan pakai Sis Emi, anaknya juga sama soalnya 3. Walaupun dulu saya bukan anaknya 3. Tapi ternyata saya melihat sosok Sis Emi dalam melayani luar biasa, dan saya belajar dan saya dikenalin sama Sis Emi ke dalam camp Sukses Sejati, dan akhirnya ya sampai hari ini ya terus masih di dalam dunia pelayanan juga. Baik, terima kasih Stephen. Kan waktu lalu tadi bilang waktu ikut set kan belum menikah kan ya, apakah sesudah menikah itu masih tetap melayani lagi atau tiba-tiba menghilang dulu? Nah itu yang perlu kita tahu. Kadang-kadang kan biasa kalau udah menikah kan bahagia terus punya anak, selalu menjadi alasan bahwa aduh nggak ada waktu punya anak, nggak ada yang ngurusin, nggak ada pembantu dan lain sebagainya. Nah apakah pernah nggak mengalami jeda-jeda waktu yang kayak tinggalkan pelayanan? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi ini sebelum saya diajakin sama Bu Emi ini, yang Sis Emi ini untuk ikut Tata Keluarga. Itu pun saya juga pertama kalinya agak nolak karena saya baru selesai ikut set, baru kepanitiaan setahun, kayaknya pengen rehat dulu lah gitu, maksudnya kasih 2 bulan, 3 bulan untuk melayani dulu gitu maksudnya. Tapi Sis Emi udah bilang, ayo ikut dalam kepanitiaan ini, Tata Keluarga waktu itu. Ya saya masih bilang, ya saya lagi mau nikah, lagi mau sanjit, lagi mau apa, banyak
diajak dan istilahnya ya udahlah saya coba ikut dan tapi setelah ikut retret saya melayani dengan dengan yang terbaik. Ternyata Tuhan kayak sentuh sampai satu kepuasan batin yang luar biasa dalam pelayanan itu, dan akhirnya saya ngerasa diberkatin banget, dan akhirnya ya saya memilih untuk melayani lagi setelah menikah. Tapi setelah menikah saya juga punya masalah waktu ketika saya ditunjuk jadi ketua retret penyembuhan Sekinah Lembah Karmel Cikagere sebelum pandemi, gitu ya. Di satu titik ya memang waktu itu saya diminta jadi ketua, tapi satu titik pilihannya adalah istri saya juga lagi hamil di situ, Bapak Ibu. Jadi anak pertama dan lahirannya ya mungkin cuma beda 1 bulan 2 bulan lah dari bulan Maret. Jadi istilahnya kalau saya retret udah pasti saya akan ninggalin istri saya di dalam pelayanan itu gitu di situ. Nah, satu titik ya saya pikir ya udahlah saya coba jalanin dan lain-lain juga, tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Ternyata ada pandemi corona dan akhirnya retretnya dibuat secara online. Dan akhirnya ya saya pelayanannya pun, ketuanya pun waktu itu melayani secara retret penyembuhan online di situ. Nah setelah itu tentunya juga ada lagi setelah pandemi, tentunya mau balik ke offline kayak gini lagi kan juga sulit ya, Sis ya. Dan waktu itu juga diminta waktu sama Sekinah untuk bantu di retret penyembuhan yang setelah pandemi offline nih. Nah awalnya saya berpikir juga sama gitu ya di situ ya, untuk ya kenapa saya lagi, kan udah selesai nih retret kan, kalau udah kedua sekali udah cukup lah ya, jangan dua kali 3 kali biar ada yang delegasi yang lain juga gitu ya. Kayak tadi kan mungkin ya kenapa saya lagi gitu ya. Mungkin Tuhan kenapa kasih saya kesempatan lagi. Ya ternyata pada saat saya dikasih kesempatan itu malah banyak teman-teman klasi atau teman-teman keluarga alumni yang juga banyak membantu juga. Saya melihat banyak orang yang lebih mungkin harusnya sibuk tapi malah bisa meluangkan waktunya, mau melayani, mau kasih waktunya untuk sama-sama ikut dalam retret penyembuhan ini. Waktu itu diikuti sama 300 orang di Lembah Karmel Cikagere, dan saya bersyukur banget malah punya kesempatan, dan sebenarnya malah saya bersyukur dikasih bukan tanggung jawab sih, dikasih kesempatan untuk melayani sebagai koordinator waktu itu, karena justru saya banyak belajar dalam pelayanan dan saya bisa terapkan ini bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan saya. Anggapannya saya berpikir waktu itu tim saya nggak sampai maksudnya tim saya pasti lebih sedikit lah dibanding tim pelayanan ini, di mana 300 orang dipimpin, dan saya memimpin waktu itu panitianya mungkin bisa 70 sampai 80 orang di Lembah Karmel Cikagere. Berarti saya berpikir kalau misalnya saya aja bisa melayani dengan memimpin 78 orang, berarti sebenarnya kalau di bisnis atau pekerjaan ya juga bisa dong yang gitu di situ. Jadi ya saya balikin aja dari pelayanan sama pekerjaan dan pelayanan sebenarnya sama aja. Ya tinggal bagaimana kita mau memberi hati ya supaya